Nah, ini baru dugaan, baru dugaan. Tapi kenapa baru dugaan? Karena setelah ada dugaan ini tidak ada penyelidikan. Kenapa tidak ada penyelidikan? Ya karena dilarang untuk menyelidiki. Siapa yang memiliki otoritas untuk melarang penyelidikan? Presiden. Nah, di situ letak masalahnya itu. Jadi kita terpaksa untuk merusak mahakarya Tuhan, alam raya ini. Demi apa? Demi kita harus naikkan ekonomi kita walaupun PHK terjadi besar-besaran di mana-mana. Jadi karena korupsi, merajalela, ada suap, ada orang yang tidak berkompeten, yang mengurus negara. Nah, masalah-masalah itu semua akhirnya menyebabkan ekonomi Indonesia hancur. Oke. Aku pengen masuk segmen kedua setelah bahas tentang pemurtatan Ya, barusan massal. kayaknya udah 2 segmen. Tapi ngomong-ngomong sekarang Habib Ba'alawi itu udah pada tobat ya? Iya, di postingan terbaru sekarang video ini dibuat tuh tanggal 11 Juni, dan di hari sebelumnya itu Nabawi TV menegaskan kembali sikap Robitoh Alawiyah yang pure, bahwa sebenarnya mereka tuh tidak menginginkan habaib itu memperjualbelikan nasab, mengglorifikasikan silsilah mereka, bahwa mereka itu nggak boleh banyak cerita dawir-dawir yang nggak jelas, bahwa mereka tuh harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, mereka sudah mengatakan itu. Sebenarnya mereka juga sudah jauh-jauh hari mengatakan itu, cuman tidak secara deklaratif seperti kemarin. Jadi ya, Oke Pak Guru, saya pengen tanya soal ini sekarang. Siapa sih oligar, siapa sih yang jadi tuan soal pengerusakan mahakarya alam Raja Ampat yang di tambang nikel itu, kira-kira menurut Pak Guru gimana? oh, pindah ke Raja Ampat ya sekarang ya. Oke, jadi habaib itu ada di Raja Ampat. Nggak, jadi ini adalah buah simalakama sebenarnya. Jadi saya juga menyampaikan beberapa kali di beberapa kesempatan, narasi paling awalnya itu adalah bahwa pemerintahan kita itu gagal membangun sistem perekonomian yang mensejahterakan rakyatnya. Kenapa? Misalkan pabrik-pabrik kita tutup. Rata-rata satu pabrik tutup per hari di Indonesia sekarang. Rata-ratanya. Pendapatan masyarakat Indonesia turun. Tabungan masyarakat Indonesia turun. Kemudian saham turun. Kemudian mencari pekerjaan sulitnya luar biasa. Lahan pekerjaan juga turun. Tapi pemerintah dituntut untuk berprestasi. Dan mereka harus punya laporan bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Maka yang mereka tampilkan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% per tahun. Gitu kan? Ya. Jadi gimana ceritanya pertumbuhan ekonomi 5% per tahun tapi investasi nggak ada, pabrik tutup bangkrutnya banyak, PHK besar-besaran, penghasilan menyusut, tabungan habis kemakan sendiri. Kok bisa pendapatan di atas 5% per tahun kenaikannya? Karena akhirnya kita mengeksploitasi sumber daya alam. Yang paling utama dan massal itu adalah sawit, batu bara, dan nikel. Nah, di situ letak masalahnya itu. Jadi kita terpaksa untuk merusak mahakarya Tuhan, alam raya ini. Demi apa? Demi kita harus naikkan ekonomi kita walaupun PHK terjadi besar-besaran di mana-mana. Gitu. Jadi buah simalakama. Kalau misalkan kita tidak mengeruk sumber daya alam, ya ekonomi kita hancur. Tapi kalau kita mempertahankan ekonomi kita, ya alam yang hancur. Gitu. Itu awal gambaran dasarnya dulu gitu, seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa ekonomi kita hancur? Tata kelola yang tidak benar,
korupsi merajalela. Nah, masalahnya tuh di situ. Jadi karena korupsi merajalela, ada suap, ada orang yang tidak berkompeten yang mengurus negara. Nah, masalah-masalah itu semua akhirnya menyebabkan ekonomi Indonesia hancur. Kalau mau dipertahankan 5%, ya terpaksa harus mengeruk sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang dikeruk itu adalah kompensasi dari kegagalan kita memberantas korupsi. Coba misalkan gini, ada pejabat. Pejabat itu nggak ngerti apa-apa tentang apa yang dijabatnya. Nggak ngerti apa-apa soal amanah. Tapi gara-gara dia ada orang dalam, dia jadi pejabat. Bahkan jadi menteri. Ada wakil presiden. Ada, nggak tahu wakil presiden di mana gitu. Cuman dia bahkan untuk berkomunikasi dengan orang saja itu sulit sekali. Untuk menyampaikan gagasan sulit. Tapi dijadikan wakil presiden. Nah, biar apa? Ya biar kekuasaan dari orang-orang yang diinginkan itu langgeng. Nah, akibatnya apa? Karena dia ngurusin jabatan nggak paham, ngurusin tugas juga nggak ngerti, jadi menteri nggak paham, jadi ini juga nggak ngerti. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Coba, kayak yang tadi kan nggak bisa terselesaikan masalahnya. Bisa nggak mereka mengatasi korupsi? Oh, mereka nggak tahu. Jadi yang mereka lakukan apa? Rapat di hotel mewah, bikin seminar dan FGD. Setelah itu ya udah selesai. Ada kelanjutannya? Ada studi banding. Ya, Studi tour. Ya, tapi sebenarnya studi tour ya. Ya, studi banding ke luar negeri, kemudian bawa pulang itu laporan-laporan, ya udah selesai di situ. Nah, ini kan orang-orang cacat moral, orang-orang yang tidak paham terhadap pekerjaan dan amanah, tapi dikasih gara-gara apa? Gara-gara korupsi, gara-gara suap, gara-gara orang dalam. Kan begitu. Coba kalau misalkan masalah itunya diselesaikan, ya Indonesia nggak akan harus mengeruk sumber daya alam secara berlebihan seperti itu. Nggak usah. Kita kembangkan kembali manufaktur kita, kembangkan kembali industrialisasi kita, kembangkan kembali mekanisasi kita, bisa. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi sekarang tidak bisa. Karena menterinya nggak ngerti. Ini gimana caranya ya? Saya aja nggak ngerti. Akhirnya nanya sama komunitas-komunitas, nanya sama orang-orang rakyat jelata. Ini ada satu fakta yang betapa menjengkelkannya, tapi itu yang terjadi di Indonesia. Dan ini bukti bahwa yang menghancurkan Indonesia itu adalah korupsi. Jadi gini, kemarin media massa mewartakan sebuah data dari BPS yang menyebut alhamdulillah pengangguran di Indonesia turun menjadi 4,6%. Dari sebelumnya 7%. 7 ke 4%. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu diklaim sama pemerintah sebagai prestasinya. Padahal apa yang terjadi? Orang-orang di bawah, pengangguran berpindah jadi pekerjaan bukan gara-gara pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Enggak, kebalik. Pemerintah membuat perusahaan-perusahaan bangkrut. Tapi kalau misalkan sekarang pengangguran turun, itu gara-gara apa? Gara-gara rakyat banyak yang nge-Grab, nge-Gojek. Itu ada nggak peran serta pemerintah di situ? Nggak ada. Dan gara-gara rakyat itu sekarang jadi konten kreator. 17 juta orang di Indonesia jadi konten kreator. Nah, itu pemerintah kerja nggak? Enggak. Konten kreator di Indonesia ada sejak tahun 2010. Ada sejak tahun 2015. Direktoratnya baru dibikin bulan ini. Bulan Juni 2025. Baru dibikin segitu. Nah, jadi kalau misalkan konten kreatornya sudah ada zaman dulu, kita baru bikin sekarang, kemudian pemerintah mengklaim bahwa pengangguran di Indonesia turun. Apa yang turun diantaranya adalah jadi konten kreator, jadi driver ojol. Mereka nggak berkontribusi apapun. Yang jadi konten kreator ya, misalkan saya dan teman-teman ya habis-habisan. Itu kan untuk mengembangkan ekonomi. Coba kalau misalkan saya tetap jadi guru honor, penghasilan saya tebak berapa? Ya lebih gedean tukang parkir. 500.000. Apa? 500.000 sebulan? Iya. Wah, itu udah sangat beruntung. Oh gitu. Iya.
Di teman saya tuh orang Garut, dia sampai bakar sekolahnya gara-gara dia dia nggak digaji selama 2 tahun mengajar. Ya, Terus dia bakar sekolah, siapa yang salah? Nah, itu fakta tentang guru di Indonesia. Nah, jadi sekarang dengan situasi pemerintah gagal untuk memberikan kontribusi, tapi bagian orang-orangnya dapat sendiri, diklaim, terus dimintain pajak pula. Waduh, gimana oke, ini? oke. Nah, Pak Guru tadi kan sempat menyinggung soal Wapres. Sekarang kan lagi rame ya, katanya mau dibentuk pansus di Dewan untuk impeachment dan lain sebagainya gitu. Mustahil itu terjadi. Bukan mustahil itu terjadi, saya tidak berharap itu terjadi. Kenapa? Ya, betapapun saya mengkritik keras Pak Gibran sebagai wakil presiden, bukan sebagai manusia. Saya tuh menganggap bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang menjadi tumbal bagi kekuasaan, korban. Beliau berkali-kali dulu itu ngomong saya tuh tidak berminat urusan politik. Oh iya. Saya tuh gak mau. Pengen jadi pengusaha Pengen jadi pengusaha jualan aja gitu ya. Orang dia ngomong aja, komunikasi publiknya buruk sekali kan. Itu pada bagian itu saja, itu sudah harus kita garis bawahi. Tapi pada akhirnya apa? Pikirannya gini, Pak Prabowo pengen berkuasa, tapi suaranya kurang terus. Satu-satunya cara adalah mengambil suara Pak Jokowi yang jumlahnya besar itu, dimasukkan ke dalam suaranya. Lewat siapa? Anaknya. Pak Gibran. Pak Jokowi, waduh, saya sudah tidak lagi berkuasa, tapi saya harus mengamankan beberapa hasil kekuasaan saya di masa lampau agar tidak diutak-atik. Bagaimana caranya? Menitipkan Gibran pada penguasa berikutnya. Jadi Pak Gibran itu ada di tengah-tengah menjadi tumbal politik untuk rekonsiliasi. Pak Prabowo agar bisa berkuasa, Pak Jokowi agar bisa hidup aman damai tanpa digugat, tanpa diganggu-gugat hasil karya di masa lampaunya. Ya makanya Pak Gibran ditempatkan di situ. Sekarang bayangkan, ada orang yang tidak mau berpolitik. Tapi papa saya memaksa saya begini, paman saya memaksa saya begini. Akhirnya apa? Dibully, dirujak habis-habisan oleh netizen. Dia ngomong kayak gimana pun selalu dianggap salah. Dia di-impeach. Dia jenderal-jenderal datang ke dia untuk meminta untuk dia berhenti dan sebagainya. Padahal saya juga nggak mau ada di sini. Saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Saya melihatnya begitu. Jadi Pak Gibran adalah orang yang cerdas di bidang yang lain selain politik. Setuju. Di bidang yang selain politik. Nah, tapi dia menyemplung dunia politik karena ada lobby-lobby politik yang tidak kita ketahui di belakangnya. Jadi kalau beliau dihujat, saya salah satu orang yang mengkritik beliau. Tetapi kalau sampai diimpeach, dihujat dan sebagainya, itu saya agak keberatan, merasa bersimpati padanya. Merasa bersimpati ya. Termasuk misalkan tudingan fufu fafa. Iya kan, tudingan fufu fafa kalaupun benar gitu ya, itu adalah aktivitas dia karena bapaknya dihujat terus. Betul. Sama pendukungnya Pak Prabowo. Kalau benar itu Gibran. Dan di waktu itu. Dan pada waktu itu. Ya sekarang yang dulu suka menghujat Jokowi dan yang menghujat Pak Prabowo, dua-duanya sekarang menghujat Gibran dan menuntut mereka supaya Fufuafa diusut. Termasuk FPI tiba-tiba datang untuk menuntut Fufuafa. Apa kepentingan FPI di situ? Kan kepentingan FPI adalah pada waktu itu gitu ya. Misalkan oposisi terhadap Pak Jokowi. Lah kalau misalkan Gibran sebagai Fufuafa itu pro terhadap Jokowi lalu menghujat Pak Prabowo, ya wajar kan? Kok malah dituntut gitu. Ya, jadi pihak oposisi dan pihak koalisi menggantungkan semuanya kepada Pak Gibran. Dari statement Guru Gembul tuh bener katanya Rocky Gerung, bahwa Jokowi itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, saya setuju dalam hal itu. Kasian banget dalam hal ini. Tapi kalau kritik Pak Guru tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, harusnya kan dia udah purna tugas nih.
habis jadi presiden selama 10 tahun. Terus justru sekarang dia masuk lagi, terjun lagi ke PSI misalnya. Kayaknya mungkin dia merasa, oh saya tuh masih dapat amanah yang Bukan. besar. Atau gimana tuh? Bukan dapat amanah. Ada beban yang Ketakutan. iya, ketakutan, takut perbuatan di masa lalunya diungkit lagi. Contoh sederhana, contoh kecilnya gini lah. Ketika Pak Jokowi berantem sama WTO dan Uni Eropa gara-gara nikel, awal mulanya itu adalah Pak Jokowi mengatakan kita tidak boleh jual biji besi nikel, biji nikel mentah-mentah. Kita harus olah dulu agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi, agar nilai ekonominya jauh lebih besar. Begitu kan? Di waktu yang bersamaan dengan seperti itu, Cina melaporkan kami mengimpor biji nikel dari Indonesia 5,3 juta ton. Kata Pak Jokowi, kami tidak akan ekspor biji nikel kecuali sudah diolah. Di waktu yang bersamaan, Cina mengklaim kami punya fakturnya nih, kami beli dari Indonesia 5,3 juta. Lah, jadi maksudnya apa? Indonesia nggak jual, Indonesia tidak jual dan mengharamkan penjualan, tapi Cina dapat. Artinya penyelundupan. Setelah diselidiki, siapa pelakunya? Terduga Bobi Nasution. Ya. Blok Medan. Siapa? Menantunya Pak Jokowi. Dan Erlangga. Siapa? Iya, koleganya. Nah, ini baru dugaan. Tapi kenapa baru dugaan? Karena setelah ada dugaan ini tidak ada penyelidikan. Kenapa tidak ada penyelidikan? Ya karena dilarang untuk menyelidiki. Siapa yang memiliki otoritas untuk melarang penyelidikan? Presiden.